Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang lebih kelihatan ya? Baik. Sujud posisinya akan dimulai dari setelahnya tidak, kemudian turun ke bawah. Nah, saya menghadap ke sini dulu ya. Lihat teman-teman akhwat ya, mohon izin lihat sini, fokus. Saya mohon izin menghadapnya begini karena ukuran mejanya lebih panjang ke sini. Jadi bisa kelihatan. Lihat sini. Sami'allahu liman hamidah, kan? Selesai. Rabbana walakal hamd. Kita telah tuntaskan ini. Baik itu tangan yang ke sini ataupun yang ke sini, saya telah berikan argumentasinya di pertemuan lalu dan dua-duanya boleh. Kemudian setelah selesai Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita akan mulai turun sujud. Perhatikan baik-baik. Satu, dalam posisi turun sujud, maka posisi kaki tidak berubah. Lebarnya masih selebar dengan bahu di sini. Dia tidak terlampau kemudian lebar, tidak terlampau rapat. Dalam posisi akan turun. Dia tidak harus merapatkan begini dulu sujud, tidak harus melebarkan kemudian sujud. Cukup biasa selebar dengan bahu. Jelas sampai di sini? Baik, nanti saya terangkan maknanya. Kemudian yang kedua, tahan sini. Kita akan turun sekarang. Allahu Akbar, bisa diucapkan Allahu Akbar dulu baru turun. Bisa turun dulu saat sujud mendekat Allahu Akbar, atau bersamaan saat akan turun Allahu Akbar. Dalam turun ini, perhatikan, ada dua anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk turun terlebih dahulu ke tempat sujud. Pertama, mulai dengan lutut. Ya, saya praktekkan. Kita turun. Lihat baik-baik. Allah. Ya, perhatikan lutut dulu. Jelas? Baru kemudian telapak tangan. Allahu Akbar. Saya ulang ya. Lutut terlebih dahulu. Ini. Turun. Lutut. Baru kemudian telapak tangan. Baik. Saya menghadap ke sebelah sini. Mohon izin. Begini. Lutut dulu. Tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Semua sama. Lutut dulu. Gini. Baru kemudian telapak tangan. Baik. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, bisa gunakan telapak tangan dulu ini. Oke, saya ulang. Gunakan telapak tangan, akan turun misal. Allah, telapak tangan ini. Baru kemudian lutut. Allahu Akbar. Jelas? Saya ulang. Gunakan telapak tangan dulu, turun. Telapak tangan gini. Baru kemudian lututnya seperti ini. Jelas sampai sini? Oke. Sekarang Ustadz, kalau pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh. Apa dalilnya? Untuk yang pakai lutut, hadisnya ada di Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Maaf saya hapus ini, sudah ditulis dan saya hapus ya, nggak apa-apa, sana aja deh, tanggung. Nggak apa. Ya, yang itu jangan dihapus ya. Ini. Oke, syukran jazakallah khair. Saya sudah tahu caranya. Satu, Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Dengan sanadnya semua nama tersambung ke Nabi. Dan hafalnya bukan hafal biasa. Jadi setiap disebutkan tahu ini hadisnya sahih, dhaif, bermasalah, benar, itu ringan sekali. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah kemudian dengan sebutan Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Dari 500.000 ini, beliau mengumpulkan beberapa ribu hadis menjadi susunan fikih. Di ada hadis, kalau kita baca, hadis itu khusus mengoleksi susunan fikih. Cara ibadah, cara wudhu, cara sholat, ya, cara mandi, cara macam-macam. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut sunan namanya. Sunan. Maka dikenal dengan nama Sunan Abu Daud. Ya, jilid yang pertama, halaman 222, nomor hadis 388. Paling kanan sebelah bawah.
Yang meriwayatkannya namanya Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah. Asal Wa'il dari Hadramaut, Yaman, anak keturunan dari Raja Yaman. Kemudian masuk Islam, datang kepada Nabi, kemudian menyatakan keislamannya, diterima oleh Nabi, dan diangkat Wa'il menjadi murid Nabi sampai belajar kepada Nabi. Dan meriwayatkanlah hadis ini. Ya. 838, maaf, 838, bukan 388, 838. Paling kanan sebelah bawah. Perhatikan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, fawadha'a rukbatayhi qabla yadayhi, maka beliau mendahulukan lututnya, kedua lututnya sebelum kedua telapak tangannya. Di begitu beliau akan sujud, yang didahulukan dua lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Jelas? Oke, jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Anda sujud pakai lutut duluan? Maka Anda katakan, hadisnya dari Wa'il di Abu Daud nomor hadis 838. Paham? Baik, yang menggunakan telapak tangan itu cuma beda dua nomor. Nomor hadis 840 sampai 841 di kitab yang sama. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam, nama aslinya Abdul Syams. Masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Penting saya tuliskan kalimat ini. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Fokus ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Bahkan pernah mengatakan, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha' yadayka qabla rukbatayhi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi kalau yang menggunakan lutut, menggunakan dalil yang ini. Menggunakan telapak tangan, menggunakan dalil yang ini. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa kontradiktif? Satu lutut, satu telapak tangan. Bahkan hadisnya mengatakan, dahulukan telapak tangan, jangan lutut. Yang satu mendahulukan lutut, jangan telapak tangan. Mana yang benar? Nah teman-teman, setelah diteliti, dikumpulkan hadisnya, ternyata tersimpulkan bahwa dua-duanya ini benar. Di awal masa sholat, Nabi itu lebih banyak sujud dengan menggunakan lututnya terlebih dahulu. Di awal-awal muncul perintah sholat. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau, sejak beliau mulai sepuh, ya, usia 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, ya, sebelum beliau kembali kepada Allah, itu lebih banyak terlihat menggunakan telapak tangannya. Karena itulah Abu Hurairah kan baru masuk Islam tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Dan Nabi usia sudah 60 tahun. Saya mau tanya pada teman-teman, biasanya, maaf ya, ini umumnya, tidak semuanya. Biasanya kalau semakin sepuh, persoalan pertama ada di apanya? Lututnya. Oke? Baik, maka karena Nabi punya masalah dengan lutut, saat itulah ketika sujud dia gunakan telapak tangan. Maka wajarlah kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis dengan telapak tangan. Sedangkan Wa'il itu masuk Islam lebih duluan dibanding Abu Hurairah. Dan Nabi di masa awalnya lebih banyak menggunakan lututnya. Akhirnya disimpulkan oleh ulama fikih, jangan lihat sepuh dan tidaknya. Toh barangkali ada yang muda pun terkena cedera di lutut, dia bisa menggunakan telapak tangannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, sujud menggunakan telapak tangannya, lantas Anda katakan, oh sepuh. Mas Ari sujud, Allahu Akbar, telapak tangan dulu. Dah tua. Bukan. Mungkin itu nyaman bagi dia, jadi bebas, silahkan. Mau pakai telapak tangan boleh, sujud boleh. Jadi kedua-duanya benar, yang salah yang menggunakan kepala duluan. Oke, satu ini. Ya, pindah hadis sekarang. Tolong bantu satu orang, boleh naik sini. Mas, Eca deh, nggak terlalu tinggi. Ini mas. Mas Eca aja. Waduh. Gak apa-apa.
Silakan. Ya. Silakan. Enggak sopan. Enggak apa. Silakan. Ayo. Bismillah. Ampuni dosanya ya Allah. Nah, fokus, lihat sini, pelan-pelan. Sekarang beliau mau turun, posisi bebas, mau lutut dulu atau telapak tangan dulu, silakan turun dulu. Baik, lututnya. Tahan sini, tahan sebentar. Tahan sini, teman-teman fokus baik-baik. Lututnya sudah turun. Sekarang anggota badan yang mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat akan sujud. Saya ulang. Sekarang sudah posisi turun, sekarang anggota badan mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat sujud. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, perhatikan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan untuk sujud oleh Nabi pada 7 anggota sujud. Ada berapa? 7. Baik. Pertama, alal jabhah, kening, sini. Ya, saya ulang, kening ya. Dan ini nggak boleh terhambat oleh penghalang yang sifatnya khusus, bukan penghalang yang secara umum diperkenankan nggak ada masalah gitu. Ya kayak misalnya, mohon maaf mau kena dia, itu nggak ada masalah. Jadi kalau akhwat misalnya mau sujud, mau kenanya sampai ke sini itu nggak apa-apa. Ya atau misalnya ada jilbab yang halus ya, yang kainnya misalnya menutupi bagian kening ke tempat sujud itu nggak apa-apa. Karena zaman Nabi pernah ada orang, dalilnya di hadis Muslim, saat panas terik luar biasa, ada yang menghamparkan sapu tangan untuk bisa mengurangi rasa panas yang menempel kepada keningnya. Nah, sapu tangan ini itu dipahami oleh para ulama itu bagian yang normal, yang sekiranya bisa ditoleransi, yang tidak menghambat langsung kening dengan tempat sujud. Jadi kalau mau kenakan saat sujud masih terasa kan? Terasa menempel itu boleh. Kecuali ada bagian tertentu yang menghambat langsung antara kening dengan tempat sujud sehingga tidak terasa kemudian tekanan kepada keningnya. Contoh, peci misalnya. Fungsi peci pada asalnya itu untuk menutup rambut yang berlebihan, yang kalau sekiranya tidak ditutup itu bisa menempel menghalangi kening sehingga tidak terasa kenikmatan sujud. Kalau sekarang diteliti sama pakar itu di dalam bagian kening kita itu kayak ada titik God spot gitu. Yang kalau kemudian kita sujud, darah itu berkumpul di bagian otak yang paling dalam, kemudian di situ ada pergerakan-pergerakan yang bisa di MRI terlihat. Nah, itu kalau terhalang kemudian dengan benda tertentu, itu nggak sempurna kemudian perkumpulan titik itu di situ dan perkumpulan darah yang bertemu di bagian otak yang dekat kepala kita yang paling depan. Jelas sampai sini? Nah, karena itu peci itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau diantara teman-teman memang nggak ada rambut sama sekali, nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Akhi silahkan jadi imam, saya nggak enak nggak pakai peci gitu. Nggak. Ini bukan syarat. Tapi kalaupun pakai peci, jangan sampai peci dipakai rambut keluar. Jelas ya? Sama dengan akhwat juga, jangan sampai pakai jilbab tapi rambutnya keluar gitu ya. Jelas ya? Maka pakai, sesuaikan, dan saat sujud mau sholat usahakan sedikit dibuka sehingga keningnya ini bisa tertempel di tempat sujud. Ini Mas Eca pakai peci misalnya kan, kemudian topi atau ini kupluk gak apa-apa, silakan pakai kupluk. Ya di Timur Tengah, di Eropa kalau dingin kadang-kadang orang pakai kupluk gitu, gak ada masalah. Ya ini kan hanya sesuatu yang menutup saja. Ya kalau mau dipakai seperti ini boleh, silahkan, asal jangan membuat orang misalnya heran dengan apa yang kita kenakan. Ya, pakai di sini belakangnya ada ondel-ondelnya, dengan sini. Silakan Mas. Bismillah. Sujud. Ada kesini nggak apa ya? Kening satu. Sebentar Mas. Satu ini. Baik. 2. Perhatikan baik-baik. Yadain atau kafain, 2 telapak tangan. Saya ulang, 2 telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi ini dihitung 1, dihitung 1. Kening dan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan ini ketika ditempelkan, ini yang jarang dipraktikkan. Posisinya persis seperti takbir. Jadi tidak terlampau rapat begini, tidak terlampau lebar begini. Mengurai saja seperti ini, biasa. Dia tidak rapat begini, tidak lebar begini, mengurai biasa. Dan posisi lebar di sini itu selebar saat takbir. Jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat ke sini. Ya, bahkan mohon maaf dalam posisi sujud ini itu yang takbir kemudian yang biasanya rapat seperti ini, itu dalam sujud dihindari.
kalau bisa kata Nabi itu dilebarkan begini, bukan dirapatkan. Nabi pernah melarang seseorang saat sujud itu tangannya dirapatkan begini. Kata Nabi, perbaiki, hentikan. Ya, kenapa? Karena ketika Anda rapatkan begini dalam keadaan sujud, itu diafragma bisa tertekan, nafas bisa tidak lancar, bisa meninggal itu, bisa pingsan. Ya, karena itu lebarkan, luaskan, sampai seakan-akan saat Anda buka ini, anak kambing itu bisa lewat. Ini anak kambing bisa lewat tuh kiasan ya, kiasan. Bukan berarti ukur anak kambing lewat sini, anak kambing sujudnya benar, tidak. Jadi maksudnya buka itu sehingga kita merasa nyaman, udara, nafas enak, ya, nyaman, lebarkan. Kita praktekkan. Kening tempelkan, tahan. Ini buka, jadi bukan ke dalam begini, ya, tapi keluar seperti ini, siku. Sehingga di sini ada jalur yang luas. Sama dengan perempuan ya, tidak ada bedanya. Jadi saya belum pernah menemukan riwayat perempuan sujud ininya nempel ke sini, ke dalam, tidak. Ya, tapi sama saja, ini terbuka keluar supaya ini ada kenyamanan dalam sujudnya. Paham di sini? 1 tambah 2 berapa? 3. Sekarang 4 dan 5, kedua lutut. 2 lutut. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oke. Yang terakhir, jemari di 2 kaki. Jemari di 2 kaki. Di kaki ada 2, dihitung kakinya. Jemarinya kemudian sampai nempel. Jemari di 2 kaki. Perhatikan baik-baik teman-teman. 1 tambah 2, 3 tambah 2 lutut, 5 tambah 2 kaki. Jemari di 2 kaki tambah 2. Berapa? 7. Fokus baik-baik. 7. 1 kening, 2, 3 ini, 4, 5 lutut, 6, 7 bagian belakang. Nanti ada tambahan 1, tapi ini sifatnya fleksibel, bisa dikerjakan, silahkan. Tak mampu jangan dilakukan. Tambahkan 2 kakinya bagian belakang, ujung jemari. Nah, di sini yang jarang kemudian, mohon maaf, sebagian ya belum menyesuaikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Pernah melihat yang seperti ini? Ya, sekarang kan. Nah, ada yang begini? Ada ya? Baik. Ada yang begini? Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata saat sujud itu, kaki bagian belakang itu bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Ya, dan nggak pakai O. Oh. Oke. Mohon izin Mas Eja, bangun dulu, menghadap ke sana Mas Eja, supaya kelihatan dari sini. Fokus baik-baik. Lihat sini, kening sudah, telapak tangan sudah, lutut sudah, kemudian kaki. Ini menempel seperti ini. Dan jemarinya ditekuk. Ya, bukan kemudian diluruskan begini, tapi ditekuk sini. Seperti ini. Tidak dibuka, nutupnya tidak begini, tapi seperti ini. Jelas? Kemudian ini sujud. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuk Nabi itu menunjuk ke hidung. Kata Nabi, alal jabhah, yang disebut kening tapi menunjuk ke hidung. Ya, maka sebagian ulama memahami dari sini, kalau Anda ingin sempurna kening itu menempel dengan baik, maka ukurannya hidung. Kalau hidung itu bisa menempel kemudian ke tempat sujud, bukan ditekan tapi menempel ke tempat sujud, sepanjang tempat sujudnya bersih, maka itu akan mendukung kepada kening sempurna, dan bagian ke bahu ke belakang pun sampai ke belakang itu sifatnya sempurna sujudnya. Tapi kalau hidungnya kemudian diangkat, tidak sempat menempel atau dijauhkan, maka ini pasti naik. Angkat keningnya Mas, jauhkan hidungnya. Tuh, ini naik. Tempelkan hidungnya, turun. Jelas? Makanya ukuran hidung dengan kening pasti seimbang. Nggak ada Pinocchio kemudian dalam kasus ini, tidak. Ya, pasti ukurannya pasti seimbang. Antara hidung semancung-mancung apapun, kalau dipakai sujud pasti sempurna. Jelas sampai sini? Pakai. Sekarang lihat baik-baik. Fokus. Kita hitung satu-satu. Pertama apa? Ini. Kedua apa? Baik. 2 telapak tangan. Selanjutnya apa? Lutut. Selanjutnya apa? Jemari di 2 kaki. Ukurannya satu lagi tambah apa? Hidung. Perhatikan baik-baik. Kalau sujudnya benar, pertama kali pasti akan merasa pusing. Menyesuaikan dulu, enak gitu. Jadi begitu Anda turun, pusing nggak? Pusing. Ya. Baik, alhamdulillah. Anda sini. Gantian?
Oh, oke. Sip. Fokus. Pelan-pelan. Sujud lagi. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah turun seperti ini, jangan dulu baca doa. Doa bukan dibaca saat Anda baru turun langsung baca. Kadang-kadang ada yang baru turun sudah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung bangun lagi. Tidak, teman-teman, biarkan ini turun dulu. Biarkan darah mengalir dulu dengan lancar. Biarkan tenang dulu supaya kita merasakan kenikmatan. Pernah dengar tumak nina? Tumak nina itu ketenangan yang dilahirkan dari gerakan ibadah. Di begitu Anda sujud, tenangkan dulu, nyaman dulu. Setelah nyaman, merasa tenang, baru Anda bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling singkat subhana rabbiyal a'la. Kalau mau doa yang dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tahukah Anda, ketika bacaan itu dibacakan sepenuh jiwa kita, walaupun pendek tadi, kalau benar bacaannya, seketika Allah akan membuka pada kita apa yang kamu mintakan dalam sujudmu, aku berikan pada saat itu. Bangun sebentar mas.